Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasan kita kali ini adalah tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Apa hubungannya dengan psikologi belajar? Dalam proses belajar, seseorang sebetulnya memiliki potensi yang membuatnya menjadi pembelajar aktif. Nah, bagaimana mereka belajar itu ditentukan oleh mereka sendiri, dan itu terjadi perbedaan dari segi usianya. Bagaimana cara belajar mereka yang masih usia anak-anak, remaja atau dewasa, dan apa yang menarik untuk mereka pelajari, itu ternyata berbeda kalau dilihat dari aspek perkembangannya. Nah, perkembangan yang berhubungan langsung dengan belajar adalah perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, karena mereka menjadi pembelajar yang aktif, tapi tetap mereka harus didorong untuk mengkonstruk atau membuat sendiri pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya. Jadi mereka adalah kontributor untuk proses belajar mereka sendiri saat mereka berusaha untuk memberi makna atas pengalaman keseharian mereka. Jadi bagaimana mereka memahami hal-hal yang ada di sekitar mereka, mereka sendirilah yang menentukan, dan tetapi harus ada dorongan pihak yang mendorong itu. Nah, oleh karena itu di institusi pendidikan aktivitas belajar itu dirancang untuk menumbuh kembangkan cara mereka menjadi kontributor proses belajar mereka. Nah, apa yang dirancang itu selalu menjadi unsur yang mendorong mereka, memfasilitasi mereka di dalam proses belajarnya, sehingga mereka akan memperoleh perubahan perilaku positif dengan cara mengalami sendiri. Sesuai dengan pendapat Piaget bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik adalah pembelajar aktif seperti yang saya jelaskan tadi, dan mereka sendiri yang berusaha untuk memberi makna tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, dalam proses pembelajaran ada keterampilan akademik yang harus mereka miliki, yaitu keterampilan berpikir. Nah, ini yang berkaitan dengan keterampilan kognitif. Dan kedua, keterampilan mengajukan pertanyaan atau merespon pertanyaan guru. Nah, ini keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan bahasa. Bagaimana keterampilan kognitif dan bahasa itu dimiliki oleh masing-masing siswa, itu harus melewati proses perkembangannya. Jadi kedua keterampilan bisa dikuasai bila siswa berhasil melewati perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Kalau ini bisa dilewati, maka kemampuan atau keterampilan itu akan teraktualisasikan. Dan menurut Vygotsky, kemampuan kognitif dan bahasa tadi bisa dipelajari dengan mudah pada saat anak belajar dan bermain. Kenapa ditekankan pada anak? Karena memang keterampilan kognitif, keterampilan berpikir dan
mengajukan pertanyaan atau merespon pertanyaan itu bisa dikuasai sejak usia anak-anak, bahkan kalau dari Piaget sejak usia 0 sampai dewasa, karena belajar itu adalah sepanjang usia. Nah, apa hubungannya dengan bahasa? Apa hubungan kognitif dengan bahasa? Ini ternyata saling berhubungan. Yang pertama, perkembangan kognitif itu akan memfasilitasi kematangan perkembangan bahasa, dan sebaliknya perkembangan bahasa akan memfasilitasi perkembangan kognitif yang selanjutnya. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat di PPT poin ini. Bagaimana perkembangan kognitif memfasilitasi kematangan perkembangan bahasa. Itu bisa dilihat dari bagaimana struktur berpikir yang dimiliki oleh seseorang itu akan memfasilitasi atau memberi jalan, memudahkan berkembangnya struktur kalimat yang dipergunakan oleh siswa. Artinya, apa yang ada di pikiran seseorang itu akan menentukan bagaimana dia menyampaikan apa yang ada di pikiran. Kalau cara berpikirnya sistematis, maka akan menuntun sistematika juga di dalam kalimatnya. Kalau dia terbiasa atau mendapat stimulasi berpikir yang runtut, maka ternyata di dalam penyampaian kalimatnya juga akan meruntut, karena sebetulnya apa yang disampaikan oleh seseorang itu mewakili apa yang ada di pikiran seseorang. Karena itu kognitif hanya potensi yang teraktualisasi lewat bahasa. Jadi bagaimana seseorang bisa mengisi unsur kognisinya itu akan membantu dia untuk bisa menyampaikan kalimat atau pernyataan sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, salah satu bentuk kemampuan yang dihasilkan dari perkembangan bahasa yaitu kemampuan individu untuk mengolah pesan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau makin isi kognisinya banyak, terstruktur, maka apa yang disampaikan juga sebanyak apa yang dimiliki. Seorang bisa menyampaikan sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain untuk percaya atau tidak, atau seorang akan bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya sehingga orang lain memahami apa yang dipikirkan. Nah, yang kedua, perkembangan bahasa memfasilitasi perkembangan kognisi. Nah, ini adalah pengaruh selanjutnya. Saat seseorang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, maka dia akan mendapatkan informasi feedback dari orang lain atau yang mendengarkan, sehingga informasi yang didapat akan menambah kekayaan kognisinya. Nah, saat seorang siswa mampu menyampaikan pesan, mampu memahami pesan, maka dia akan memperoleh pengetahuan baru, dan apa yang diperoleh tadi akan memfasilitasi pengembangan struktur atau pola berpikir baru. Jadi apa yang disampaikan itu akan dipengaruhi oleh bagaimana dia memahami pesannya. Orang lain akan juga memahami apa yang ada di pikirannya. Begitu mendapatkan feedback dari orang luar, maka dia akan memperoleh pengetahuan baru yang itu akan memperkaya informasi dalam pikirannya. Jadi kalau misal mendapatkan informasi bagaimana cara mencuci tangan yang
bisa bebas dari kuman, maka dia akan bisa menyampaikan dengan struktur kalimat yang bisa membuat orang lain paham dengan apa yang disampaikan. Nah, bagaimana seorang memberi feedback apa yang disampaikan tadi? Kalau orang lain, oh begitu ya, kemudian orang melakukan, maka dia akan punya pengetahuan baru bahwa dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan orang lain bisa menerima, dan apa yang disampaikan berarti benar. Nah, kemampuan yang bisa dihasilkan dari perkembangan kognisi, ya seperti yang saya katakan tadi, mampu memproses informasi menjadi suatu keputusan. Kalau seorang siswa mendapatkan penjelasan bahwa cara cuci tangan yang bebas dari kuman, dia mendapat informasi itu dan dia bisa melakukan, maka itu bisa menjadi keputusan apakah dia akan melakukan atau tidak. Kalau diyakini itu benar, maka itu akan dilakukan. Yang dimaksud dengan keputusan di sini adalah menentukan bahwa seseorang akan melakukan apa yang benar dalam pikirannya. Selain itu, akan ada kemampuan mengkomunikasikan aturan dalam bahasa verbal dan menggunakan gerakan-gerakan bahasa nonverbal saat melakukan suatu aktivitas. Nah, kalau sudah dicoba ternyata memang cuci tangan yang bebas kuman itu harus 20 detik dengan air yang mengalir, maka kalau dia ingin menyampaikan pada orang lain bahwa cara itu yang menyebabkan bisa bebas dari kuman, maka dia bisa menyampaikan informasi itu pada orang lain secara verbal seperti yang diketahui dan telah dikerjakan. Nah, untuk menguatkan informasinya biasanya dia juga menyertakan dengan bahasa nonverbal, misal dengan ekspresi bahwa ternyata apa yang dilakukan itu membuatnya menjadi bebas dari kuman. Nggak tahu ya apa bahasa nonverbalnya bagaimana. Nah, dari sini mungkin cukup untuk pengantarnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.